Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas PGRI Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan aksi nyata topik 5, literasi lintas mata pelajaran. Refleksi pembelajaran. Soal pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari topik 5 yaitu naratif literasi, refleksi diri, konsep kesadaran diri, akan pentingnya kecakapan literasi diri, mengikuti perkembangan literasi, tetapi harus diiringi dengan menyaring informasi hingga dapat merancang dan mengaplikasikan pembelajaran literasi untuk memotivasi minat baca peserta didik. Naratif literasi merupakan dokumen penting dalam perjalanan hidup seseorang untuk menjadi sosok liberal. Dengan pemahaman kita akan makna literasi yang luas, maka kita tahu bahwa naratif literasi bukan sekedar cerita tentang bagaimana seseorang mulai belajar membaca, menulis, dan berbicara. Storytelling. Mengenai naratif literasi. Literasi Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Hal ini menunjukkan kegiatan literasi di Indonesia sangat rendah. Sangat disayangkan, padahal kegiatan literasi ini sudah kita temukan sejak kita duduk di sekolah dasar. Bahkan, orang tua saya telah mengenalkan kegiatan literasi ketika saya berumur 4 tahun. Mulai dari mengenalkan huruf-huruf abjad, menuliskan angka-angka 1-100, hingga menceritakan buku dongeng seperti buku dongeng Si Kancil, Serigala Kecil, Putri Salju, dan 7 Kurcaci. Dengan pemahaman saya mengenai literasi inilah yang dapat membuat diri saya bisa lolos tes membaca dan menulis ketika masuk ke tingkat sekolah dasar atau SD. Pada tingkat SD, peserta didik diharapkan dapat membaca, menulis, menghitung, mendengar, dan berani dalam mengemukakan pendapat. Setiap anak pastinya memiliki kesulitannya sendiri dalam melakukan kegiatan literasi. Seperti saya, pada kelas 1 SD, saya terdapat kendala dalam memahami kata. Misalnya, guru bertanya, "Jam berapakah sekarang?" Saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan jam. Sepulang dari sekolah, saya langsung bertanya kepada mama saya mengenai kosakata tersebut. "Ma, tadi di sekolah, ibu guru bilang jam. Jam itu apa ya, Ma?" ucapku sambil memperhatikan wajah mamaku. Jam itu penunjuk waktu Macak Dila. Jadi, satu hari itu ada 24 jam. Misalnya, Macak Dila berangkat sekolah itu pagi, siang, atau sore? Tanya mamaku. "Pagi, Ma," ucapku. "Nah, pagi itu sebuah petunjuk waktu, Nak. Dari jam 1 sampai jam 11 itu termasuk waktu pagi," ucap mamaku menjelaskan tentang jam kepadaku. "Oh, begitu, Ma. Oke, Ma, sekarang Dila mengerti," ucapku penuh yakin. Oleh karena itu, peserta didik belum bisa memahaminya secara mandiri, perlu adanya bimbingan dari peran guru dan orang tua. Tidak hanya sampai di tingkat sekolah dasar saja, saya belajar literasi, namun dilanjutkan ke jenjang berikutnya. Ketika di sekolah menengah pertama atau SMP, kegiatan literasi selalu diarahkan dan didukung oleh guru di sekolah, terutama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pada pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 9 SMP, saya diberikan tugas membuat cerita pendek atau puisi yang harus dibacakan di depan kelas. Dalam hal ini, saya membuat puisi mengenai mama atau ibu, yang berisi kata-kata penuh kasih sayang saya kepada mama. Kemudian, saya baca puisi tersebut di depan kelas dengan semua tatapan tertuju kepada saya. Selain itu, pada pelajaran bahasa Inggris, saya diberi tugas membuat dialog bahasa Inggris dengan tema sembangku.
Saya dan teman sebangku, saya berdialog mengenai kegiatan kami selama liburan semester. Di sini, saya dan teman saya, kami memilih kosakata yang tepat dan benar dalam menceritakan kisah liburan kami. Kami memiliki kesulitan dalam mengubah kosakata tersebut dalam bahasa Inggris. Maka dari itu, kami meminta bantuan guru untuk memeriksa grammar dan tenses yang kami gunakan. Pada saat saya duduk di bangku sekolah menengah atas di SMA Muhammadiyah 1 Palembang, kegiatan literasi saya sangat meningkat, di mana ketika saya berada di kelas 10, saya mengikuti ekstrakurikuler atau ekskul kelompok ilmiah remaja atau KIR. Kelompok ilmiah remaja adalah kelompok remaja yang melakukan serangkaian kegiatan untuk menghasilkan suatu karya atau produk. Pada ekskul ini, saya dan teman-teman saya melakukan percobaan ilmiah seperti mencampurkan permen Mentos ke dalam minuman Coca-Cola. Di sini, kami menganalisis apa yang terjadi ketika permen Mentos ke dalam minuman Coca-Cola, mengapa hal tersebut bisa terjadi, apa yang tidak boleh dimakan dengan campuran Coca-Cola. Setelah itu, kami membuat laporan mengenai hasil percobaan tersebut. Tidak hanya itu, kami juga mengikuti lomba kelompok ilmiah remaja atau KIR di SMA Negeri 1 Palembang, mengangkat topik percobaan permen Mentos ke dalam Coca-Cola tersebut. Tiba akhirnya ketika saya kuliah, baik di S1 maupun sekarang di Pendidikan Profesi Guru atau PPG, pada saat kuliah S1, tiap hari melakukan kegiatan membaca yang dilakukan secara terus-menerus, terutama pada saat saya mengerjakan skripsi. Tidak hanya membaca buku saja, saya juga membaca artikel dan jurnal penelitian dalam menulis skripsi. Dengan kemampuan literasi yang telah saya miliki, dari sekolah dasar hingga kuliah PPG Prajabatan ini, yang membuat saya berani dalam beradu pendapat dan berbicara di depan banyak orang. Dari kisah pengalamanku mengenai literasi, dapat kita lihat kegiatan literasi itu akan efektif jika kita membiasakan diri kita untuk berliterasi. Kegiatan berliterasi ini tidak pandang umur, bisa diasah kapanpun dan dimanapun. Karena literasi memiliki banyak sekali manfaat untuk diri kita, seperti melatih dalam merangkai kata-kata, menambah wawasan, melatih kemampuan berpikir, dan meningkatkan kemampuan komunikasi dengan orang baru. Dengan gemar literasi memberikan dampak positif di kehidupan kita. Maka dari itu, apabila kita tidak menjadi seorang berliterasi atau berliberat, maka hidup kita akan rugi. Pertanyaan kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Adapun manfaat literasi, yang pertama, kegiatan literasi mengubah hidup saya. Yang kedua, literasi kunci terbukanya wawasan yang luas. Yang ketiga, menambah pengetahuan. Yang keempat, berpikir kritis dan memahami informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran diri. Yang keenam, meningkatkan nilai kepribadian. Dan yang terakhir, mengoptimalkan kinerja otak. Pertanyaan ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam memudayakan literasi di lingkungan Anda? Yang pertama, mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Contohnya, menyediakan pojok literasi di dalam kelas. Yang kedua, melakukan kegiatan literasi sebelum pelajaran dimulai. Pada saat jam ke-0 atau selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ketiga, mengoptimalkan peran perpustakaan sebagai benteng literasi. Guru bisa memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat belajar proses pembelajaran. Dan yang terakhir, membuat kreasi mading yang akan dipajang di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.